kelas 5, kelas 6 otak penuh karena membaca buku. Kalau ada yang tinggal di Jakarta, sering ke Pasar Senen, sering ke lapangan Ikada, dulu lapangan Banteng, di situ banyak bursa buku murah. Saya dibawa lihat Monas walaupun belum dibuka waktu itu. Ke Sarinah itu bapak saya mengenalkan eskalator. Yang di Banten itu tahun 74, di Banten baru ada tahun 2000. Bayangin tuh, berapa puluh tahun itu. Jadi saya pulang setelah sembuh 3 bulan dirawat, saya pulang ternyata saya seperti ini. Ya, produktif, peduli, storytelling, dan sebagainya lah yang ada di sini. Nah, terasa sekali. Saya pulang, yang paling menarik, bapak saya mengajari saya main kelereng. Main kelereng ketika pulang, betul kata bapak, sedang musim kelereng. Kalau saja bapak tidak mengajari saya main kelereng tahap 1, ketika pulang mendarat di alun-alun Serang, teman-teman saya langsung bilang, teriak, Heri, main kelereng yuk. Dan alhamdulillah saya bisa main kelereng. Kata saya setelah dewasa, momen itu jika saya menjawab mana bisa saya tahap 1, barangkali hingga hari ini saya jadi beban masyarakat. Gitu ya. Ya lanjut. Nih, dari kebiasaan membaca, saya pernah kuliah di Fakultas Sastra, tapi karena saya memang bacaannya banyak saat itu, saya lebih suka sekolahnya di jalan, yang sekarang disebut Merdeka Belajar. Lanjut. Nah, ini hadiah dari kegemaran berolahraga. Jadi tanpa saya sadari, tubuh saya sehat dan saya bisa main badminton. Waktu SMP, di SMP 2 saya juara kedua, juara ke-1-nya tangannya 2. Di SMA juga begitu. Di Banten saya juara kedua, juara pertamanya tangannya 2. Dan itu orangnya nggak pernah saya berhasil menggeser dia. Dia kerja di bank BPD itu apa? Bank ada ya BPD dulu ya Pak ya? Bank Pembangunan Daerah. Namanya Rahmat, saya nggak pernah berhasil mengalahkan dia. Tapi kalau lagi berdua, duduk, minum, sebetulnya yang juara saya bercanda. Dia senyum-senyum. Jadi dia tahu maksudnya. Karena saya tangannya 1, dia tangannya 2. Jadi kami terus mewakili Banten. Kemudian saya ikut kejuaraan badminton se-Asia Pasifik. Alhamdulillah saya pernah menyabet 5 emas, single, double, bergu. Waktu itu Indonesia jadi tuan rumah. Kemudian di Jepang saya dapat emas juga 2, bergu dan double, singlenya juara ketiga. Jadi saya atlet Indonesia untuk Paralimpik, untuk orang-orang cacat. Nah, ini bagian dari ketekunan. Komitmennya kita semua hari ini ada bergabung di sini, tapi konsistensinya saya nggak tahu. Semuanya diserahkan ke bapak-bapak. Kalau ini merasa penting pelatihan menulis, harus konsisten. Seperti saya tiap bangun setelah ba'da subuh, saya lari ini dari kota Serang sampai ke Baros setiap minggu pukul 1. Jadi kerja keras untuk bisa jadi juara se-Asia Pasifik. Itu larinya ke Waringin, ke Bojonegara, ke Baros pukul 1 siang. Bayangkan tuh. Jadi orang-orang yang berhasil meraih prestasi itu tidak dibalikan tangan begitu aja, ada proses kerja keras. Makanya hari ini kita berkumpul di sini harus kerja keras dengan cara konsisten pada komitmen yang akan membawa kita ke gerbang kesuksesan tadi. Lanjut. Ya, ini senang traveling dari kebiasaan membaca. Lanjut. Ini juga bagian dari traveling, dari riset. Jadi saya hobi traveling, bagian dari riset. Lanjut. Nih, hasil dari membaca. Tadi olahraga juara Asia Pasifik. Saya pulang dari Jepang ingin bekerja sebagai pelatih orang cacat, tapi pada tahun itu di Indonesia atlet sempurna pun belum terurus, sehingga mimpi saya jadi pelatih orang cacat tidak berhasil. Solusinya kebiasaan membaca menyelamatkan saya. Saya jadi penulis. Jadi Allah tuh adil. Dicoba yang ini jangan putus asa. Ada yang alternatif lagi, ditolak Luna Maya masih ada Adil Tatum, gitu ya. Adil ya, Adil Tatum. Nah, ditolak jadi pelatih, alhamdulillah. Karena kebiasaan membaca, saya berdoa sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kata bapak sama bapak, kamu bisa nulis. Akhirnya ini. Lanjut. Saya bekerja juga di perusahaan-perusahaan besar. Jadi pekerjaan yang tidak diskriminatif memang menulis.
waktu saya daftar ke STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Saya daftar, pengen jadi mahasiswa, ditanya, kamu mau ngapain daftar ke STKS di bawah Dinsos, Pak? Saya pengen jadi Satgasos, sukarelawan. Karena pada masa itu banyak orang-orang anak muda dikirim ke Papua, dikirim ke Kalimantan untuk mengajari orang-orang di kampung kamu. Apa jawabannya? Kamu ini tangannya satu cacat ngurusin orang lain, kamu diurus negara. Nggak boleh saya daftar. Akhirnya saya diterima di Unpad. Jadi memang saat itu regulasinya belum sempurna, belum maksimal. Nah, hanya pekerjaan menulis. Saya daftar ke Gramedia, ke Kompas. Saya mau daftar ke sini menjadi wartawan. Bisa apa kamu? Nggak ditanya tuh. Ijazahnya apa? Ijazah itu cuma D3 di Unpad. Bisa nulis nggak? Bisa. Mana contoh-contohnya? Waktu SMA saya udah nulis tuh. Saya kasih contoh-contohnya, diterima. Di beberapa perusahaan terakhir ya CTI diterima. Nggak ada ditanya ijazah, nggak ada ditanya kamu cakep, ganteng, miskin, kaya, cacat atau enggak. Enggak, ditanyanya bisa nggak kamu melakukan sesuatu yang relevan dengan televisi. Seperti itu. Lanjut. Jadi saya kreatif kerjanya. Pekerjaan saya sebagai kreator. Di RCTI saya kepala kreatif, mengeluarkan program-program religi, entertain, sinetron. Jadi kalau pernah nonton sinetron ada dompet istri temanku di dompet suamiku, nah itu saya yang bikin. Tapi nggak boleh, nggak diproduksi, nggak boleh itu. Terus istri yang ingin ditukar, pernah nonton nggak? Yang sekarang sedang tayang si Indonesian Idol. Jadi saya termasuk tim yang menggodok program itu di tahun 2004 kalau nggak salah. Indonesian Idol masih karena kerjasama dengan pihak luar ya. Lanjut, nanti ibu bisa sambil kerja di BI di sela-sela waktu yang luang bisa menulis. Nah, saya instruktur literasi nasional. Kalau Rahmat Heldi juga instruktur literasi nasional. Kita doakan dia menggantikan saya. Amin. Lanjut. Nah, jadi kekhawatiran teman-teman di tahun 74, guru-guru, tetangga-tetangga bahwa hidup saya nanti di masa depan akan susah. Alhamdulillah dengan Iqra dan Qalam, surat Al-Alaq tadi. Baca, nulis, alhamdulillah. Saya artinya bisa bahagia, bisa nggak jadi beban masyarakat. Lanjut. Next. Saya dapat istri yang cantik. Saya sebetulnya naksirnya sama Inneke Koesherawati. Kenal ya Pak ya? Jangan Bapak ya. Enggak, ditolak saya. Dapat KW1 nih. Mirip Inneke. Istri saya insinyur, dia juga penulis, nanti dia cerita. Terus lanjut. Nah, istri saya juga alhamdulillah kecerdasan itu, kalau ada anak cerdas itu bukan dari laki-laki, dari para istri. Madrasatul Ula. Jadi menurut literatur yang saya baca, kecerdasan anak itu dari ibunya. Makanya dari placenta, makanya suami harus menjaga itu. Jangan KDRT, ya kan? Kalau punya simpanan jangan diperlihatkan, kecuali tabungan. Kecuali tabungan. Jadi saya dapat hadiah 4 anak yang alhamdulillah tidak nakal. Nakalnya nakal biasa tapi tidak narkoba, tidak ikutan dia motor bawa celurit, enggak, alhamdulillah. Lanjut. Nanti mama cerita. Nah, kata Allah di Quran tuh, di dalam setiap tubuh kita itu ada hak orang lain, dimintanya cuma 2,5%. Enggak banyak Allah minta. Nah, makanya saya dibantu teman-teman relawan ini membuat rumah dunia. Bank Indonesia, Pak Iman sama Pak Agus pernah ke sana. Kalau suntuk di sini misalnya bingung pengen apa, bikin acara aja di rumah dunia. Di anak yatim, ada mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan artinya secara ekonomi, banyak di sini. Kalau misalnya di sini ada komunitas BI butuh penyaluran infrastruktur datang ke rumah dunia, banyak sekali yang perlu kita urus. Jadi rumah dunia ini tidak mengurusi kampungnya saja, bahkan se-Indonesia, termasuk buku. Rumah dunia itu mendistribusikan buku ke seluruh Indonesia, tergantung siapa donaturnya.
Ini Rumah Dunia Learning Center. Waktu SMA kelas 1 saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin bikin gerakan remaja seperti Al-Sadiq. Jadi kalau ke Jakarta ada gerakan remaja, anak-anak muda ditampung. Kata Al-Sadiqin, jika sebuah kota pengen aman, tertib, fasilitasi anak mudanya, kasih lapangan basket, kasih gedung badminton dan sebagainya, maka kota itu akan tumbuh menjadi kota kreatif. Nah, di Banten pemerintah provinsinya mungkin belum naik ke Jakarta, sehingga kami yang bikin. Gak apa-apa, kita bantu pemerintah. Ya, lanjut. Nah, apa-apa yang saya katakan ini takutnya Jeremon serang malah ngetuk kurang kali malah bohong. Nah, ini Abdul Salam ini adiknya Rahel. Dia lebih parah tuh, ngangon kerbau, mandiin kerbau ya, nyabokin kerbau ya. Dia datang ke Rumah Dunia, ceritain lah di mana kakaknya datang ke Rumah Dunia bawa adiknya waktu SMA kelas 1. Diceritakan lah supaya teman-teman semakin yakin bahwa surat Al-Alaq itu jika ditekuni bisa membawa kita ke gerbang kesuksesan tanpa perlu meninggalkan profesi sebelumnya. Silakan, Abdul Salam. Kasih aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum